Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Baik, ini pertemuan kita yang terakhir untuk perkuliahan kimia bahan alam. Tadi sudah ada 2 kelompok yang mengajukan ini, bahan untuk diskusinya, PowerPoint dan juga artikel untuk dibahas hari ini, yaitu kelompoknya Selma dan Kavi. Silahkan Selma jika ingin dimulai. Ibu sudah set untuk share screen-nya. Baik, Bu. Ini saya langsung share screen, ya, Bu? Langsung share screen. Terus temennya untuk timnya silahkan jika mau ini nyoba mic-nya. Sekalian dimulai aja. Ya. Apakah sudah terlihat, nih, Bu? Ya, terlihat jelas. Jika siap, silakan dimulai ya. Ini langsung dimulai, nggih, Bu? Iya, langsung dimulai saja, Mbak. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Timnya udah datang tapi? Udah ada? Bu Kintan, Bu. Oke, ya silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang isolasi senyawa alkaloid turunan furokuinoin dari ranting Todalia asiatica dan uji aktivitas anti kanker. Sebentar, Bu, ada kendala teknis. Untuk kelompok 12 sendiri, yaitu terdiri dari saya, Salma Ajeng Wulandari, NIM 1769, dan teman saya, yaitu Kintan Prasetya Sulaiman, NIM 1772. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintan. Selma, maaf ini share screen-nya belum berubah, Sel. Oh, sekarang apa sudah berubah ya di pendahuluan? Di aku belum, Sel. Apa sudah terlihat yang di pendahuluan, Kintan? Belum, Sel. Sekarang udah. Sudah, ya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Pak, suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Todalia asiatica atau lebih dikenal sebagai akar kucing merupakan suatu jenis tumbuhan perdu. Senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tanaman Todalia asiatica diantaranya senyawa golongan alkaloid, kumarin, dan terpenoid. Senyawa yang terdapat dalam Todalia asiatica tersebut memperlihatkan bioaktivitas sebagai antiinflamasi, antimikroba, anti malaria, anti HIV, anti vedan, dan anti kanker. Senyawa alkaloid menunjukkan aktivitas anti kanker terhadap sel kanker payudara, sel kanker usus besar, dan sel kanker kulit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan menentukan struktur senyawa golongan alkaloid yang terkandung dalam ranting Todalia asiatica, dan senyawa alkaloid hasil isolasi tersebut diuji aktivitas anti kanker terhadap sel murin leukemia P388. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, pemisahan dan pemurnian dengan kromatografi kolom gravitasi atau KKG menggunakan silika gel G60. Kromatografi radial menggunakan silika gel 60 PF254 dan kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan plat KLT Kisel gel 60 GF254 0,25 mm. Instrumentasi yang digunakan dalam penentuan struktur alkaloid hasil isolasi antara lain meliputi spektrometer UV Shimazu 1800, spektrometer IR Shimazu, spektrometer NMR Geol EK 400 yang beroperasi pada frekuensi 400 MHz. Reaksi Dragendorf di sini digunakan sebagai penampak noda senyawa alkaloid. Sampel penelitian yang digunakan dalam percobaan ini adalah Todalia asiatica L dari Sabungan Jahe, Kecamatan Padang Sindempuan Barat, Kabupaten Padang Sindempuan, Sumatera Utara. Bahan untuk kultur sel dalam medium RPMI 1640, fetal bovine serum atau EBS, garam MTT, fosfat buffer salin atau PBS, dan dimetil sulfoksida atau DMSO yang digunakan sebagai bahan uji aktivitas anti kanker. Berikutnya akan dijelaskan teman saya, Selma. Iya, untuk selanjutnya prosedur kerja yang terdapat di jurnal ini yaitu pertama maserasi, yang kedua ekstrak alkaloid, yang ketiga pemisahan ekstrak alkaloid. Untuk proses yang pertama yaitu ekstraksi serbuk ranting Todalia ini sebanyak 7,2 kg diekstrak, maksudnya diekstrak menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut metanol selama 24 jam. Proses ini dilakukan selama 2 kali. Hasil maserasi disaring dan kemudian diuapkan menggunakan rotary vacuum evaporator untuk menghasilkan ekstrak kental metanol. Hasil kromatografi lapis tipis senyawa alkaloid positif memperlihatkan adanya spotoklat kemerahan dengan reaksi Dragendorf. Ekstrak kental metanol ini nanti akan dipartisi dengan N-heksana. Selanjutnya ekstrak alkaloid. Ekstrak alkaloid ini menggunakan metanol ekstrak metanol yang dihasilkan tadi itu ditambahkan dengan asam sulfat 5%, pH 3-4 dan dipartisi dengan etil asetat. Kemudian fasa asam ditambahkan dengan amonia sampai larutan memiliki pH 9 dan dipartisi dengan etil asetat menghasilkan ekstrak etil asetat atau ekstrak alkaloid yang didapatkan. Kemudian ekstrak kental etil asetat dicuci dengan air sampai pH-nya 7 sehingga menghasilkan ekstrak alkaloid sebanyak 6,53 gram. Selanjutnya yaitu pemisahan ekstrak alkaloid, di mana pemisahan ekstrak alkaloid ini menggunakan kromatografi kolom gravitasi dengan campuran pelarut itu N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 9:1 sampai 3:7 yang menghasilkan 5 fraksi utama A sampai E. Pemisahan selanjutnya yaitu dengan fraksi C dengan kromatografi radial L-Wen N-heksana kloroform 9:1 sampai 1:9, kloroform dan kloroform etil asetat 9:1 sehingga menghasilkan 3 subfraksi utama yaitu C1 sampai C3. Pemurnian selanjutnya yaitu diambil dari fraksi C2. Kemudian dilakukan kromatografi radial dengan L-Wen N-heksana kloroform 8:2 sampai 3:7, kloroform etil asetat 9:1 sehingga menghasilkan senyawa alkaloid murni sebanyak 19,7 mg yang berwujud padatan coklat kekuningan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintan. Berikutnya hasil dan pembahasan. Senyawa yang diperoleh dari
Hasil tersebut itu berupa skimianin, di mana ditunjukkan dengan wujudnya yang berupa padatan coklat kekuningan dengan titik leleh sebesar 176 sampai 178 derajat Celcius. Karakterisasi senyawa alkaloid yang didapatkan yaitu dengan menggunakan spektrum IR, UV, HNMR, dan CNMR. Uji aktivitas anti kanker, ekstrak etil asetat, dan senyawa hasil isolasi terhadap sel kanker leukemia murin P388 menggunakan analisis MTT setelah diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2 pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, berikutnya karakterisasi senyawa alkaloid spektrum menggunakan spektrum UV. Senyawa alkaloid dalam metanol memperlihatkan serapan panjang gelombang maksimum pada lambda maksimumnya seperti pada tabel, di mana lambda maksimumnya itu diperoleh pada panjang gelombang 331. Selanjutnya, berikutnya karakterisasi senyawa alkaloid menggunakan spektrum IR. Pada spektrum IR ini diperoleh sinyal-sinyal pada panjang gelombang yang pertama itu 3132 yang menunjukkan sinyal vibrasi C rangkap 2C. Terus kemudian muncul pada panjang gelombang 2920 yang menunjukkan sinyal vibrasi CH aromatik, kemudian muncul sinyal pada panjang gelombang 2853 yang menunjukkan sinyal vibrasi CH aromatik. Berikutnya muncul pada panjang gelombang 1367 menunjukkan sinyal vibrasi C rangkap 2C, kemudian pada panjang gelombang 1092 menunjukkan sinyal vibrasi tekuk CO karbonil. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya, Selma. Selanjutnya yaitu karakterisasi senyawa alkaloid dalam spektrum HNMR, di mana di situ menghasilkan data dari spektrum HNMR, di mana senyawa alkaloid quinolin turunan furoquinolin dalam pelarut CdCl3 memperlihatkan 7 sinyal proton. 2 sinyal proton di antara 7 sinyal proton tersebut merupakan sinyal proton aromatik. Di situ ditunjukkan pada geseran kimia sebesar 8,01 dan 7,22 ppm. Kemudian terdapat sepasang sinyal proton doublet, yaitu dari serapan dari geseran kimia 7,57 dan 7,03, di mana di situ menunjukkan sinyal proton dari cincin furo. Ini merupakan cincin furo. Kemudian untuk hasil sinyal proton HNMR yang memperlihatkan pada geseran kimia 4,42, 4,02, dan 4,1, ini merupakan gugus fungsi dari metoksi yang berikatan pada atom karbon nomor 4, 8, dan 7. Selanjutnya yaitu karakterisasi senyawa alkaloid pada CNMR, di mana di situ menghasilkan 14 sinyal karbon yang terpisah secara sempurna, di mana sinyal karbon senyawa alkaloid hasil isolasi itu terdistribusi menjadi 3 bagian, yaitu menunjukkan 4 atom karbon tersier, 7 atom karbon kuartener, dan 3 atom karbon primer. Untuk 4 atom karbon tersier ini ditunjukkan pada atom karbon nomor 2, atom karbon nomor 5, atom karbon nomor 6, dan atom karbon nomor 3. Di mana di situ dengan geseran kimianya yaitu 143,1 ppm, 118,3 ppm, 112,0 ppm, dan 104,7 ppm. Kemudian untuk 7 atom karbon kuartener itu ditunjukkan pada atom karbon nomor 9A, nomor 4, 7, 9A, 4, 7, 8, 8A, 4A, dan 3A. Di mana di situ geseran kimianya yaitu 164,4, 157,3, 152,2, 141,9, 141,5, 114,9, dan 103,4 ppm. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat 3 atom karbon
primer yang di situ ditunjukkan pada gugus fungsinya terdapat metoksi, yaitu pada atom karbon nomor 8, nomor 7, dan nomor 4. Di mana di situ geseran kimianya itu 61,7, 56,8, dan 59,1. Dan untuk geseran kimianya bisa dilihat di tabel ini. Untuk selanjutnya yaitu karakterisasi alkaloid pada HNBC, di mana penempatan 3 gugus metoksi pada struktur alkaloid furoquinolin hasil isolasi berdasarkan spektrum HNBC terdapat 2 proton dari cincin furo yang memiliki posisi di nomor atom karbon 2 dan nomor atom karbon 3, di mana sinyal proton pada atom karbon nomor 2 ini berkorelasi dengan nomor atom karbon 3A dan 3. Pada geseran kimia 103,4 dan 104,7. Untuk sinyal proton di atom karbon nomor 3 ini berkorelasi dengan sinyal pada karbon metin yaitu 143,1, 164,4, dan 103,4. Kemudian untuk sinyal proton pada geseran kimia 7,57 ini memperlihatkan korelasi 2 sinyal karbon kuartener, yaitu pada CNMR 103,4 dan 1 sinyal karbon metin yaitu 104,7. Kemudian sinyal proton dari cincin furo yang lain pada geseran kimia 7,03 ini di situ memperlihatkan korelasi 2 sinyal karbon kuartener yaitu 103,4, 164,4, dan 1 sinyal karbon metin. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Gintan. Berikutnya uji aktivitas anti kanker. Uji aktivitas anti kanker ekstrak alkaloid dan senyawa kimianin terhadap sel kanker leukemia murin P388 memperlihatkan nilai IC50 sebesar 4,96 ppm dan dikategorikan sebagai lemah. Berikutnya kesimpulan. Senyawa alkaloid turunan furoquinon berupa skimianin telah berhasil diisolasi dari ranting Todalia aciata L. Struktur senyawa hasil isolasi tersebut ditetapkan berdasarkan analisis menggunakan spektrometer meliputi UV, IR, 1 dimensi dan 2 dimensi NMR. Terus uji aktivitas anti kanker senyawa skimianin dan ekstrak etil asetat terhadap sel kanker leukemia murin P38 memperlihatkan nilai IC50 sebesar 4,96 ppm yang dikategorikan sebagai lemah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Mungkin ada yang ditanyakan. Bertanya, Sel. Ya, silakan Ainun. Ya, nama Ainun, NIM 1758. Tolong dibuka slide 8. Nah, di sini kan pemisahan ekstraknya itu pertama terdapat 5 fraksi utama. Kenapa kok tiba-tiba dipilih fraksi C, kemudian pada saat terbentuk 3 fraksi utama kan, C1, C2, C3. Nah, kenapa kok dilanjutkan dengan memilih subfraksi yang C2? Kira-kira tanda-tandanya pada pemisahan KKG itu gimana kok bisa dipilih fraksi C, kemudian dipilih lagi fraksi C2. Terima kasih. Ya, langsung izin menjawab ya, Ainun. Untuk dari jurnal kami itu sudah dijelaskan untuk yang diambil itu fraksi C. Nah, di situ tidak dijelaskan secara rinci kenapa kok diambil fraksi C itu. Tapi dari sifat fisik yang dilihat dari hasil fraksi itu, hasil senyawa alkaloid yang terekstrak itu berwarna coklat kekuningan dan berbentuk padatan seperti itu. Jadi kemungkinan besar hasil fraksi yang diambil itu memiliki ciri-ciri fisik yang sama yang sudah disebutkan di kalimat terakhir tersebut.
Oh, berarti nggak ada data kayak hasil pemisahan gitu ya di KKG-nya. Iya, tidak ada hasil spesifik yang tertera di jurnal seperti itu. Ya udah, terima kasih, Sel. Iya, sama-sama Ainun. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi kan yang itu uji aktivitas anti kanker itu kan menggunakan analisis MTT. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi analisis MTT itu seperti apa dan cara mengujinya itu bagaimana? Iya, Silvi, kami akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Baik, saya langsung jawab ya, Silvi. Untuk metode MTT sendiri itu merupakan metode kalorimetrik yang sensitif, kuantitatif, dan terpercaya untuk mengukur viabilitas, proliferasi, dan aktivitas sel. Di mana uji enzimatik MTT ini dapat mengukur kemampuan sel hidup berdasarkan aktivitas mitokondria dari kultur sel. Kemudian untuk prosesnya sendiri, ini saya melihat di jurnal lain, karena di jurnal saya itu tidak menjelaskan metode MTT-nya seperti apa. Jadi proses untuk melihat di situ ada sel hidupnya itu dengan cara menginkubasi sampelnya, kemudian ditambahkan beberapa reagen-reagen di dalam sampel tersebut, kemudian nanti akan disimpan dalam suhu kamar
dan di situ di dalam ruang gelap. Kemudian terdapat intensitas ungu yang terbentuk kemudian terbentuk intensitas ungu yang diukur dengan ELISA Rider, di mana ELISA Rider ini memiliki di mana ELISA Rider ini untuk membaca hasilnya itu menggunakan panjang gelombang 595 nanometer. Jadi nanti akan menghasilkan data absorbansi, di mana data absorbansi nanti ini akan dikonversi menjadi persen sel hidup gitu, seperti itu. Jadi nanti bisa diketahui untuk uji aktivitas anti kanker dengan MTT ini. Gimana Silvi? Iya sudah paham. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan. Ya, tadi barusan yang ditanyakan oleh Silfitri itu metode ini ya, metode analisis uji aktivitas anti kanker, uji aktivitas anti kankernya menggunakan metode MTT. Ya, lain kali kalau Anda presentasi dipersiapkan itu ya, Mbak ya, tadi bagiannya Mbak Kintan. Jadi setidaknya di slide itu ada penggambaran mengenai MTT. Saya juga baru baca ini barusan. Jadi prinsipnya memang reaksi redoks. Jadi ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi. Di situ MTT ini bahannya, kalau nggak salah ya, mikrotetrazolium. Nah itu nanti dia akan direduksi. Jadi dia adalah bahan yang tereduksi, maka dia sendiri akan mengoksidasi sel yang diserang itu ya, sehingga nanti bisa dihubungkan produk dari hasil reduksi MTT itu akan sebanding dengan jumlah sel hidup yang akan diserang. Jadi yang hidup ada berapa. Nah nanti ini ada korelasinya dengan aktivitas anti kankernya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita coba aktivitas anti kanker itu pakainya belum ada yang anti kanker ya. Jadi uji aktivitas lainnya pakai benur, kemudian mikroba. Nah ini ada yang lain menggunakan sel kanker ya. Jadi mungkin memang pengetahuan baru. Terima kasih tadi sudah ditanyakan. Untuk Ainun juga pertanyaannya bagus, tapi sayangnya memang di artikel ini memang nggak ada ya Selma, nggak ada detail dari pengambilan keputusan mengapa dia pilih ekstrak yang fraksi yang J, kemudian setelah pakai kromatografi radial atau kromatotron itu dipilih yang J2. Jadi memang nggak ada detailnya. Jadi seperti yang diungkapkan Selma, akhirnya berhenti di situ saja. Kita nggak jelas. Bu. Ibu mau tanya satu mengenai ini slide diidentifikasi senyawa pada penstruknya di FTIR. Nah ini kalau NMR-nya jelas sekali ya tadi sudah dijelaskan. Yang FTIR sempat Ibu lihat karena keterangannya ini kan sedikit kelihatan dalam kolomnya. Di situ hanya terdapat
jenis vibrasi ini saja. Menurut Anda, kalau alkaloidnya strukturnya itu seperti yang ada di grupnya NMR. Jadi lain kali kalau menampilkan data ini ya, hasil NMR, IR, atau MS, itu Anda tunjukkan pula ininya, apa strukturnya, gambar strukturnya. Jadi kita punya bayangan. Ini vibrasi CC kata rangkap 2. Oh ya, memang di situ ada CC rangkap 2 misalkan, atau CC aromatik. Nah, kalau gini kan kita jadi harus lihat ke layar lain. Ini nggak kelihatan. Nah, yang Ibu tanyakan, ada yang tertinggal nggak identifikasi di alkalo di IR ini yang nggak muncul? Coba sambil dilihat gambar strukturnya. Selma pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Pakai laptop. Bisa nggak di crop ini apa gambar strukturnya dipindah di layar yang FTIR tadi? Saya stop share sebentar ya, Bu. Oke, atau kita lihat aja dah, langsung di sini aja Mbak, si ini tadi strukturnya di lembar berikutnya. Nah itu, kira-kira menurut Anda ada nggak signal yang tertinggal di situ di FTIR yang belum dimunculkan jenis vibrasinya? Ada Kak Selma? Kalau dia suatu alkaloid, kira-kira ini ciri khasnya itu apa di alkaloid? Itu Bu, ini yang tertera di situ hanya ada CO ether. Untuk yang CO kemetoksinya itu tidak ada, Bu. Oke. Untuk alkaloid itu khas ada apanya ya? Ini ya. Kerangka alkaloid itu mengandung apa? Yang disebut alkaloid. Yang lainnya masih ingat ciri khas alkaloid itu apa? Jadi alkaloid adalah metabolit sekunder yang bagaimana? Untuk struktur? Alkaloid itu yang strukturnya yang di kanan, Bu. 2 cincin yang di kanan. Seperti kan seperti kafein. Kafein kan 2 cincin yang di kanan. ya yang Ciri khas dari alkaloid. Ciri khas alkaloid. ada N-nya. Ada N-nya. Ya. Jadi metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen, baik itu dia berada dalam cincin ataupun di luar cincin. Kalau dia berada dalam cincin dan dia turunan dari derivat dari asam amino, dia masuk true alkaloid kan. Nah, di sini ada mengandung nitrogen. Ya, jadi dia suatu alkaloid. Nah, tapi di situ di spektrum IR-nya tidak muncul sama sekali, yang ada hanya CC kata rangkap 2, CO ether, aromatik. Nah, khasnya dia sebagai alkaloid nggak ada, tapi saya cek memang di referensinya nggak disebutkan. Ya, baik itu mungkin supaya kedepannya Anda lebih mantap ya, kalau alkaloid itu mengandung nitrogen.
Ya, jangan dilupakan. Itu khasnya dari alkaloid. Seperti Anda belajar flavonoid, kerangkanya J6, J3, J6. Untuk alkaloid itu mengandung nitrogen. Oke, Bu. mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas ini presentasi dari Selma dan juga Kintan. Kita berikan aplaus ya. Baik, mungkin bisa lanjut ke kelompok berikutnya yang sudah mengajukan ini artikel, yaitu Hafi, kelompoknya Hafi. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih kembali. Silakan Hafi bisa share screen. Baik, Bu. Mohon maaf, apa sudah terlihat di layar? Terlihat jelas. Saya mulai nggih, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdul Raziki, NIM 1763, dan teman saya Yulia Dwi Anissa, NIM 1759. Di sini kami akan mempresentasikan dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Steroid Fraksi N-heksana daun buas-buas atau Premna ceratifolia L. Materi yang akan kami bahas, yang pertama pengantar, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengantar. Tanaman buas-buas, apa sih tanaman buas-buas itu? Tanaman buas-buas merupakan suatu tanaman semak yang memiliki tinggi hingga 9 meter dan termasuk ke dalam famili Verbenaceae. Batang buas-buas tidak terlalu besar dan memiliki banyak cabang. Fabidu et al. 2009. Tanaman jenis ini biasanya tumbuh di daerah pekarangan rumah ataupun perkebunan. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan daunnya seperti pada gambar di samping untuk dikonsumsi. Menurut Warrior et al. 1995, beberapa bagian tanaman buas-buas sering digunakan sebagai tanaman obat, diantaranya sebagai anti tumor, kanker, kelainan jantung, hepatoprotektif, batuk, asam, bronkitis, perut kembung, dan basir. Klasifikasi dari tanaman buas-buas sendiri yang pertama yaitu dia termasuk Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, Ordo Lamiales, famili Verbenaceae, genus Premna, spesies Premna ceratifolia L. Manfaat dari tumbuhan buas-buas, ekstrak kayu dan akar tanaman dari tanaman buas-buas menunjukkan adanya aktivitas antioksidan. Mutu Kumaran et al. 2013. Ekstrak akar tanaman buas-buas memiliki aktivitas antimikrobial dan daunnya memiliki aktivitas biologis yang khas. Rajendra dan Basar 2010. Ekstrak alkohol daun buas-buas berpotensi sebagai anti kanker karena memiliki aktivitas antioksidan dan sitotoksisitas yang tinggi. Selvam et al. 2012. Ekstrak alkohol daun buas-buas memiliki aktivitas hepatoprotektif, antitumor, dan antimikroba. Fabidu et al. 2011 dan Singh 2011. Beberapa senyawa metabolit sekunder yang diketahui bersifat aktif pada ekstrak alkohol daun buas-buas adalah senyawa golongan alkaloid, flavonoid, dan triterpenoid dengan uji fitokimia. Salah satu komponen utama yang terdapat pada daun buas-buas adalah senyawa fitosterol. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan isolasi dan karakterisasi terhadap senyawa steroid daun buas-buas tersebut. Karakterisasi senyawa tersebut akan dilakukan menggunakan spektrofotometer inframerah untuk menentukan struktur senyawa steroid fraksi N-heksana daun buas-buas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya alat dan bahan. Next. Alat yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu set alat gelas, neraca analitik, set alat kromatografi kolom, dan kromatografi lapis tipis, soklet, evaporator hedop,
dan spektrofotometer inframerah Shimazu. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan amonia, asam klorida, asam sulfat, asam asetat, etanol, daun buas-buas, kloroform, aseton, N-heksan, serbuk magnesium, reaksi Mayer dan Wagner, reaksi Lieberman-Buchat, silika gel G60 dan silika gel 60 F254. Next. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja dalam penelitian ini meliputi preparasi preparasi sampel, ekstraksi sampel, uji fitokimia yang terdiri dari identifikasi alkaloid, flavonoid, penentuan terpenoid steroid, uji Lieberman-Buchat, dan uji Salkowski. Kemudian ada isolasi dan pemurnian, meliputi kromatografi lapis tipis atau KLT, kromatografi vakum cair, KVC, dan kromatografi kolom gravitasi. Kemudian rekristalisasi isolat, uji kemurnian dan identifikasi isolat, karakterisasi isolat dengan spektrofotometri inframerah. Next. Untuk preparasi sampel, sampel daun buas-buas diambil dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Daun buas-buas dibersihkan dan dipotong tipis-tipis serta dikering anginkan. Sampel yang telah kering dihaluskan sampai menjadi serbuk. Sebelum preparasi sampel dideterminasi di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Ekstraksi sampel seberat 1000 gram serbuk kering daun buas-buas disokletasi dengan 5 liter pelarut N-heksan. Ekstrak N-heksan dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Uji fitokimia. Untuk yang pertama, identifikasi alkaloid. Sampel 15 mg ditambahkan 5 ml kloroform dan 5 ml amonia, dan dipanaskan serta dikocok. Hasil campuran disaring dan dimasukkan ke tabung reaksi. Masing-masing filtrat diteteskan 5 tetes asam sulfat 2 normalitas, kemudian dikocok dan didiamkan. Bagian atas dari masing-masing filtrat diambil dan diuji dengan reaksi Mayer dan Wagner. Terbentuknya endapan jingga, coklat, dan putih menunjukkan adanya alkaloid. Kedua, identifikasi flavonoid. Sampel 15 mg ditambahkan dengan 5 ml etanol, kemudian dikocok dan dipanaskan. Hasil campuran disaring dan dimasukkan ke tabung reaksi. Selanjutnya pada masing-masing filtrat kemudian ditambahkan magnesium 0,2 gram dan 3 tetes asam klorida. Terbentuknya warna merah pada lapisan etanol menunjukkan adanya flavonoid. Next. Slide 14. Penentuan terpenoid dan steroid dengan menggunakan uji Lieberman-Buchat, yaitu sebanyak 15 mg sampel ditambahkan asam asetat glasial sebanyak 10 tetes dan asam sulfat pekat 2 tetes. Larutan dikocok perlahan, dibiarkan selama beberapa menit. Steroid memberikan warna biru atau hijau, dan triterpenoid memberikan warna merah atau ungu. Kemudian uji Salkowski, sebanyak 15 mg sampel dari masing-masing ekstrak dilarutkan dalam 2 ml kloroform dan 3 liter asam sulfat pekat. Kemudian akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan warna merah atau orange menunjukkan adanya senyawa terpenoid steroid. Selanjutnya dilanjutkan oleh Alfi. Yaitu prosedur isolasi dan pemurnian. Yang pertama yaitu menggunakan kromatografi vakum cair. Ekstrak dielusi menggunakan KLT untuk menentukan eluen yang pola pemisahnya paling baik. Fase diam yang digunakan adalah silika gel G60F254 dan fase gerak berupa N-heksana dan etil asetat dengan perbandingan 4:1. Fraksi tersebut kemudian dipisahkan dengan menggunakan eluen N-heksana dan etil asetat dengan metode kromatografi vakum cair. Masing-masing eluen yang digunakan adalah 200 ml. Fraksi hasil pemisahan ditampung setiap 50 ml. Selanjutnya yaitu kromatografi kolom gravitasi. Sebelum dilakukan kromatografi kolom, dilakukan terlebih dahulu KLT. Tujuannya adalah untuk menentukan pola pemisahan senyawa.
Selanjutnya, fraksi ini dielusi dengan kromatografi kolom gravitasi dengan tingkat kepolaran bergradian menggunakan N-heksana dan etil asetat. Eluat hasil pemisahan ditampung setiap 5 ml. Semua eluat dianalisis menggunakan KLT. Pola pemisahan yang sama selanjutnya digabungkan. Kemudian registrasi isolat. Isolat direkristalisasi dengan tujuan pemurnian menggunakan pelarut etil asetat. Rekristalisasi dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius sehingga kristal yang terbentuk menjadi sempurna. Selanjutnya yaitu uji kemurnian dan identifikasi isolat. Isolat yang diperoleh diuji kemurniannya menggunakan teknik KLT dengan berbagai jenis elemen. Pemilihan komposisi elemen didasarkan pada kenaikan tingkat kepolaran. Jika berdasarkan analisis menggunakan KLT menghasilkan noda tunggal, maka isolat dapat dikatakan murni. Identifikasi dilakukan dengan uji fitokimia. Soalnya yaitu karakteristik isolat dengan spektrofotometri inframerah. Isolat yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan spektrofotometri inframerah Shimazu. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil uji fitokimia, isolat merupakan suatu steroid karena terbentuk warna hijau pada uji Lieberman-Burchard. Isolat yang dihasilkan berupa kristal putih berbentuk kristal yang diduga sebagai senyawa kolestan. Hipotesis bahwa senyawa dominan pada daun buah-buah berupa fitosterol karena adanya hasil penelitian dari peneliti lain yang menyatakan fitosterol merupakan senyawa yang paling dominan dalam isolasi tanaman berbiji termasuk berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Oleh karena itu, fitosterol diduga sebagai kandungan senyawa yang paling dominan pada tanaman buah-buah baik pada akar, batang, dan daun. Senyawa fitosterol merupakan salah satu senyawa yang memiliki peran penting dalam dunia medis. Berdasarkan hasil uji fitokimia, ekstrak positif mengandung alkaloid, flavonoid, dan terpenoid steroid. Hasil uji fitokimia dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar, di mana berdasarkan alkaloid terbentuk 2 lapisan. Untuk uji Wagner terbentuk endapan coklat, di mana dapat dipastikan bahwa terdapat senyawa alkaloid. Untuk uji Mayer-nya terbentuk warna merah, artinya terdapat senyawa flavonoid. Untuk uji terpenoid steroid, yang pertama mengenali reaksi Lieberman-Burchard, di mana menurut pengamatan terbentuk lapisan warna hijau dan kuning yang mengandung senyawa steroid. Mohon maaf. Untuk terpenoid steroid pengamatannya hasil diperoleh yaitu terbentuk lapisan hijau dan kuning yang artinya mengandung steroid. Untuk Lieberman-Burchard, menurut pengamatan terdapat lapisan merah dan hijau yang merupakan terpenoid steroid, dan Salkowski menurut pengamatan terbentuk 2 lapisan. Selanjutnya yaitu penentuan elemen. Ekstrak diuji kemampuan distribusinya pada pelarut etil asetat dan N-heksan menggunakan kromatografi lapis tipis untuk mendapatkan pola pemisahan yang baik. KLT dilakukan menggunakan elemen heksana, etil asetat, dan N-heksana banding etil asetat dengan perbandingan 1:1 dan 4:1. Berdasarkan pola pemisahan yang cukup baik terdapat pada elemen heksana etil asetat 4:1 dengan pola pemisahan yang cukup jauh dan terdapat 6 noda. Hasil KLT disemprot dengan reagen semprot berupa vanilin sulfat 1% untuk mengidentifikasi senyawa steroid. Hasil identifikasi dinyatakan positif apabila terjadi perubahan warna menjadi merah ungu. Plat KLT yang disemprot terjadi perubahan warna ungu, sehingga ekstrak dipastikan positif mengandung senyawa steroid. Berdasarkan hasil senyawa terpenoid steroid merupakan senyawa paling dominan pada ekstrak, di mana terbentuk warna ungu pada noda paling atas plat dan merupakan noda yang dominan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kromatografi vakum cair. Elemen yang menggunakan KVC berupa elemen bergradian menggunakan elemen heksan dan akset serta perbandingan kolom dengan sampel sebesar 5:1. Pada KVC dihasilkan 11 fraksi eluat dengan kepolaran yang berbeda. Eluan yang digunakan pada KLT berupa N-heksan etil asetat dengan perbandingan 4:1. Hasil KLT disemprot menggunakan reagen cerium sulfat untuk mengidentifikasi kandungan senyawa steroid. Hasil penyemprotan menunjukkan setiap fraksi mengandung senyawa steroid yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu pada bagian atas plat. Fraksi digabungkan menjadi 3 fraksi, dan penggabungan fraksi dilakukan berdasarkan kemiripan kemampuan distribusi fraksi pada KLT seperti pada tabel 2 yang terdapat pada tabel tersebut.
Fraksi gabungan dikeringkan dan dipilih fraksi paling dominan dengan massa paling besar untuk diisolasi lebih lanjut. Massa fraksi yang paling dominan merupakan fraksi B1 dengan massa sebesar 3,6774 gram. Fraksi yang dilanjutkan untuk isolasi lebih lanjut adalah fraksi B1. Next. Kromatografi kolom gravitasi atau KKG. Fraksi gabungan ke-1 yang dominan dilanjutkan untuk diisolasi menggunakan metode kromatografi kolom gravitasi. Dengan perbandingan kolom dan sampel adalah 10:1, serta dengan eluan bergradien, yaitu N-heksan dan etil asetat. Pada proses KKG, fraksi ditampung tiap 5 ml dengan harapan senyawa yang ditampung lebih murni. Fraksi hasil KKG yang didapatkan sebanyak 19 fraksi dengan 6 fraksi awal bening dan 13 fraksi lainnya berwarna. Fraksi 1-6 memiliki pola pemisahan yang mirip, di mana tidak terbentuk noda pada plat. Plat disemprot menggunakan reagen vanilin sulfat dan serum sulfat, dan terbentuk warna ungu pada setiap plat yang berarti terdapat senyawa golongan steroid pada setiap plat. Fraksi 1-6 digabungkan atas kemiripan distribusinya dan membentuk kristal pada saat kering. Selain itu, pada hasil penyemprotan reagen vanilin sulfat menghasilkan warna ungu pada bagian atas plat fraksi 1-6. Fraksi hasil KKG terdapat 3 fraksi yang berdasarkan massa fraksi. Namun di antara 3 fraksi dominan terdapat 1 fraksi yang paling dominan dan membentuk kristal, yaitu fraksi B11. Fraksi B11 merupakan fraksi gabungan berupa kristal berwarna putih berbentuk jarum. Next. Kristal direkristalisasi menggunakan pelarut etil asetat. Kristal hasil rekristalisasi berbentuk jarum dan diuji kemurniannya menggunakan KLT dengan eluan N-heksana etil asetat 1:1, N-heksan etil asetat 8:2, N-heksan etil asetat 2:3, metanol, kemudian etil asetat, aseton, N-heksan, kemudian N-heksana etil asetat, metanol dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian etil aseton dengan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Hasil uji KLT pada semua eluan tidak berwarna dan terbentuk noda tunggal berwarna ungu saat plat disemprot menggunakan reagen serum sulfat yang menandakan senyawa positif steroid. Uji Lieberman-Buchat menghasilkan warna hijau, yang berarti bahwa sampel positif merupakan golongan steroid. Kristal yang telah diisolasi dilanjutkan analisis menggunakan spektrofotometer inframerah. Next. Berdasarkan spektrum IR pada isolat fraksi N-heksan, daun buas-buas tidak menunjukkan adanya senyawa karbonil ataupun ikatan rangkap. Hal ini berarti isolat berupa suatu hidrokarbon yang memiliki spektrum yang cukup sederhana. Berikut tabel penentuan gugus berdasarkan spektrum IR. Kromatogram suatu hidrokarbon ditunjukkan pada serapan utama medium kuat di dekat 3000 cm pangkat min 1 dengan rentang 3000 cm pangkat min 1 sampai dengan 2800 cm pangkat min 1 merupakan ikatan CH dan vibrasi regang. Selain itu, serapan kuat sekitar 1450 cm pangkat 1 dan 1375 cm min 1 serapan dukung menunjukkan ikatan CH dan vibrasi lentur. True medium kuat sampel yang terdapat pada 2918,30 cm pangkat min 1 dan 2850,79 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya ikatan CH dan vibrasi regang. Vibrasi regang CH simetris dan dari gugus CH3 dan CH2 memberikan serapan puncak yang berdekatan. Vibrasi lainnya terdapat pada vibrasi regang CH tak simetris dengan menunjukkan puncak yang berdekatan.
Selain itu serapan medium pada 1460,11 cm pangkat min 1 dan 1375,25 cm pangkat min 1 menunjukkan ikatan CH. Spektrum 1460,11 cm pangkat min 1 dan 1375,25 cm pangkat min 1 menunjukkan gugus metil dengan vibrasi deformasi simetris. Spektrum antara 1200 cm pangkat min 1 sampai 800 cm pangkat min 1 menunjukkan ikatan CC stretching dengan serapan 968,27. Serapan pada 723 cm pangkat min 1 dari gugus CH2 seperti pada tabel tersebut. Next. Isolat fraksi aneksan dan udah aku tulis. Next. Kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu senyawa steroid fraksi aneksan daun buas-buas diduga merupakan suatu kolesten yang termasuk dalam salah satu golongan steroid. Daftar pustakanya tertera pada layar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya, silakan Reza. Apa bisa lihat slide yang preparasi sampel? Oh ya, sebentar. Ini ya? Iya. Yang saya tanyakan itu kan di situ ada kalimat sebelum preparasi sampel dideterminasi di laboratorium biologi. Yang saya tanyakan kenapa sebelum preparasi itu sampel dideterminasi terlebih dahulu dan apa tujuannya? Terima kasih. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Iya, mau tanya. Oh iya, silakan. Mau tanya pada slide yang prosedur uji kemurnian. Ini ya? Iya, di situ kan disebutkan isolat diuji kemurniannya dengan berbagai jenis eluen. Alasan menggunakan beberapa eluen yang bervariasi itu apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf Bu Ika, ini gimana Bu Ika? Kenapa? Langsung dijawab aja nggak apa-apa kayak teman-temannya. Jadi siapa ada pertanyaan langsung jawab gitu Bu? Iya, nggak apa-apa. Oh. Sebelumnya saya akan
mencoba menjawab dari pertanyaan Reza. Kenapa sebelum dilakukannya preparasi sampel dideterminasi terlebih dahulu? Terus apa tujuannya? Jadi sebelum dilakukan preparasi sampel dideterminasi terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kebenaran dari identitas sampel yang akan dianalisis. Jadi determinasi ini seperti kayak mengidentifikasi sampel tersebut untuk mengenali jenis organismenya serta taksonominya pada makhluk hidup. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sampel yang akan dianalisis tersebut. Seperti itu. Bagaimana, Reza? Baik, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab buat menjawab pertanyaan yang dari Barizil mengenai penggunaan elemen yang bervariasi dalam uji kemurnian hasil isolasi. Maksud dari penggunaan elemen yang bervariasi ini dimaksudkan untuk membuktikan senyawa steroid yang dihasilkan itu benar-benar murni dengan cara uji yang telah diuji sebelumnya dengan menggunakan beberapa elemen. Berdasarkan hasil diperoleh dari penelitian tersebut bahwa hasil uji KLT pada semua elemen tidak menghasilkan warna. Namun setelah diberi dengan reagen cerium sulfat yang disemprotkan, terbentuk noda tunggal yang berwarna ungu pada setiap plat, yang berarti menandakan senyawa tersebut positif steroid. Artinya senyawa yang dihasilkan itu murni senyawa golongan steroid meskipun diuji dengan menggunakan beberapa elemen. Jadi
beberapa elemen tersebut untuk membandingkan bahwa setiap elemen menghasilkan satu noda, yaitu noda tunggal berwarna ungu. Jadi dapat dikatakan uji kemurnian tersebut telah murni pada senyawa ini. Seperti itu. Mungkin dari Barizil, gimana? Apakah sudah Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. Apa sudah bisa dicukupkan? Boleh tanya? Oh iya, silakan. Saya mau nanya tentang metode ekstraksinya itu. Nah, metode ekstraksinya itu kenapa kok dipilih ekstraksi sokretasi? Apakah metode ekstraksi yang lain tidak bisa, contohnya maserasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab. Ekstraksi daun buas-buas menggunakan metode sokretasi ini memanfaatkan sirkulasi pelarut dalam sistem server ulang, sehingga nantinya ini penggunaan pelarutnya itu lebih efektif. Oleh karena itu, pada penelitian proses ekstraksi dilakukan menggunakan metode sokretasi. Dalam proses sokretasi, pelarut diuapkan ke dalam labu soklet dan turun secara berkala sesuai dengan titik didih pelarut, sehingga terjadi pergantian pelarut secara berkala. Selain itu, dengan menggunakan metode sokretasi ini, nantinya efek yang dihasilkan akan diperoleh lebih banyak, dan juga pelarutnya itu lebih efisien. Waktu yang digunakan juga lebih cepat. Selain itu, dengan menggunakan metode lain, mungkin bisa seperti misalnya maserasi. Namun dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi ini tidak ada proses pemanasan dan tidak adanya sirkulasi seperti pada sokretasi, sehingga pergerakan molekul akan semakin berkurang. Selain itu, pada maserasi juga membutuhkan banyak pelarut karena proses perendaman yang jauh lebih efisien menggunakan metode ekstraksi sokretasi. Seperti itu. Bagaimana, Amanda? Yafi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Afi mau bertanya. Oh Afi iya, dan silakan. Anis mau bertanya. Untuk slide 21 yang tentang kromatografi vakum. Yang ada 11, nah iya yang ini. Itu kan ada 11 fraksi. Nah, terus setelah disemprot ada terbentuk warna ungu yang menunjukkan adanya steroid. Nah, terus dibagi 3 fraksi dan dipilih massa yang paling besar, yang paling dominan. Itu kenapa alasannya? Kan di sini semua ke-11 fraksi itu senangkap saya, itu artinya kan mengandung steroid. Di PPT yang Anda jelaskan kan itu uji identifikasi steroid ya dalam suatu tanaman. Nah, kenapa kok dipilih fraksi yang paling besar toh masanya? Kan yang kedua fraksi lainnya ini kan juga ada steroid. Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas ya? Mohon maaf Nun, tadi yang terakhir putus-putus. Oh iya, saya ulangi. Kan di sini ada 11 fraksi hasilnya. Nah, setelah disemprot itu terbentuk warna ungu kan di atas plat yang menunjukkan adanya senyawa steroid. Di presentasi Anda kali ini kan
mengenai steroid. Nah, di sini fraksi itu digabungkan menjadi 3 fraksi. 11 tadi dibagi menjadi 3 fraksi. Ada yang gabungan dari 5 fraksi tadi, 4 dan 2. Kenapa kok dipilih massa yang paling besar? Fraksinya itu kenapa yang akan dimurnikan untuk tahap lebih lanjutnya itu dipilih fraksi yang massanya dominan lebih besar. Padahal kan kedua fraksi lainnya itu kalau saya nangkap saya di tulisan PPT Anda ini semua fraksi itu mengandung steroid. Izin mencoba menjawab ya Nun. Pada KVC dihasilkan kan 11 fraksi L-Watt dengan kepolaran yang berbeda. Nah, dari 11 fraksi ini dikumpulkan, maksudnya pertama dikumpulkan berdasarkan kepolarannya, terbagi menjadi 3, di mana fraksi 1 sampai 5 berada di fraksi B1, kemudian fraksi 6 sampai 9 itu berada di fraksi B2, 10 sampai 11 berada di fraksi B3. Nah, 11 fraksi ini mengandung senyawa steroid. Namun dari penelitian ini tujuannya itu untuk mengetahui senyawa steroid apa yang paling dominan pada daun buas-buas ini. Jadi penggabungan fraksi tersebut yang berdasarkan kepolaran dan diperoleh bahwa fraksi B1 memiliki massa yang lebih besar dibandingkan fraksi B2 dan B3. Jadi dimungkinkan senyawa steroid yang paling dominan ya berada di fraksi B1 ini. Karena tujuan dari penelitian ini sebenarnya untuk mengetahui senyawa steroid yang paling dominan. Seperti itu. Jadi masanya yang paling banyak tuh. Gimana Nun? Feedback apakah setiap fraksi itu punya kepolaran masing-masing? Udah ada sifatnya sendiri-sendiri? Sehingga Dari ujung-ujungnya itu bisa ngisolasi yang akhir itu, senyawa yang akhir punya di PPT Anda kan sepertinya steroidnya nonpolar. Apakah fraksi B ini sudah, apakah fraksi B1, B2, dan B3 ini sudah berbeda polarannya gitu, tah? Tingkat kepolarannya maksudnya. Jadi pada uji KLP ini kan menggunakan L1-hexan dan etil asetat dengan perbandingan 4:1. Nah, berdasarkan L1 ini, setiap fraksinya itu kan ditotalkan sama KLT. Dari distribusi fraksi tersebut nanti akan diketahui noda-nodanya itu akan berhenti di titik mana dari KLT tersebut, dari fase diamnya. Jadi misal fraksi 1 sampai 5 itu kurang lebih memiliki titik noda di titik yang hampir sama, maksudnya di garis yang hampir sama. Kemudian untuk B2 mungkin kemungkinan itu berada di titik yang hampir sama juga, dan juga yang B3 juga. Jadi penggolongannya berdasarkan seperti itu. Mau menambahkan juga ya, dari beberapa fraksi, 11 fraksi itu penggabungannya ini didasarkan pada kemiripan kemampuan distribusi fraksi pada plat KLT. Jadi kan kalau semisal pada B1, fraksi gabungan B1, ini kan merupakan gabungan dari beberapa fraksi, yaitu ada fraksi 1 sampai 5. Nah, sedangkan B2 terdiri dari beberapa fraksi antara fraksi 6 sampai 9. Dan B3 itu terdiri dari fraksi 10 dan 11. Nah, karena B1 ini ternyata
kemiripan distribusinya itu antara fraksi 1 sampai 5 ini sama. Nah, karena lebih dari fraksi gabungan B1 ini lebih banyak fraksinya yang mirip antara satu sama lain pola distribusinya, maka masanya juga kan pasti yang paling banyak. Oleh karena itu dari fraksi gabungan B1 ini yang diisolasi untuk lebih lanjut karena masanya lebih banyak. Artinya pada fraksi gabungan B1 ini senyawa steroid yang akan dianalisis ini kemungkinan akan semakin banyak jika dibandingkan dengan fraksi gabungan B2 dan B3. Selain itu untuk B2 dan B3 ini pada jurnal tidak menyebutkan secara rinci atau secara detail sifat kepolarannya dari masing-masing fraksi gabungan tersebut. Seperti itu, Ainun. Iya, terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, bagaimana? Sudah ya, cukup ya. Banyak sekali pertanyaannya. Ada 4 orang. Ya, 4 orang yang bertanya. Coba Ibu kasih feedback. Barusan kalau Ainun bertanya tentang ini ya, pemilihan fraksi untuk dilanjutkan pada isolasi lebih lanjut menggunakan KKG. Nah, itu. Memang saat di artikelnya tidak disebutkan ini ya, apa rincian dari RF ataupun gambar dari KLT-nya, plat KLT. Kan kita ngambil keputusan ini dari KLT. Jadi kerja pertama memang dia mulai dari ekstraksi, kemudian dapat ekstrak, dilakukan kromatografi vakum cair, dari situ di KLT. Nah, dari KLT terlihat dari 11 fraksi ternyata bisa digabungkan menjadi 3 fraksi, di mana penggabungan itu didasarkan kemiripan kemampuan distribusinya. Maksudnya adalah saat dia di KLT, dia menghasilkan berapa spot. Misalkan 1 spot. Pada RF berapa? Misalkan 0,6. Nah, itu yang dilihat di fraksi 1, 2, 3, 4, 5, itu ternyata mereka punya kemiripan pola distribusi dalam plat KLT. Oh, sama RF-nya. Sedangkan saat fraksi ke-6, mungkin memang ada 1 spot, tapi itu dia berbeda RF, misalkan 0,5. Yang ke-7 0,5, yang ke-8, ke-9, sampai fraksi 9 ternyata RF-nya 0,5. Nah, makanya mereka dikelompokkan sendiri karena sudah berbeda RF-nya. Nah, kemudian begitu juga yang B3. Nah, karena di sini tidak dimunculkan gambarnya ataupun RF-nya, setidaknya itu biasanya kita membuat pool atau mengelompokkan, menggabungkan fraksi-fraksi. Jadi pooling fraksi itu berdasarkan ini pola distribusi dia dalam plat KLT, jadi RF-nya. Nah, di sini dapatkan B1, B2, B3. Kemudian kenapa kok B1 yang dilanjutkan untuk KKG, untuk kromatografi kolom gravitasi. Nah, di situ memang ada di teksnya disebutkan bahwasanya massa fraksi yang paling dominan adalah B1. Jadi massa totalnya itu yang paling besar. Tapi sebenarnya alasan itu kan memang tidak ini ya, kalau kita belajar kimia bahan alam kan nggak ilmiah kalau berdasarkan massa. Walaupun tadi disebutkan katanya tujuan utamanya adalah mengidentifikasi steroid yang dominan. Jadi kalau dominan ya udah memang yang paling banyak yang dipilih. Tapi tadi dihubungkan dengan yang ditanyakan oleh Ainun. Ainun juga menyebutkan bagaimana dengan kepolarannya. Nah, mereka karena sama RF-nya dan spotnya juga sama, hanya 1 atau 2 tidak disebutkan di sini. Di situ maka kepolarannya akan sama. Nah, karena Anda tadi pakai
pelarut dengan gradien, jadi heksan dan etil asetatnya bergradien. Nah, biasanya mulai dari heksannya yang tinggi, kemudian etil asetatnya yang tinggi. Jadi gradiennya dari nonpolar ke polar. Nah, jadi ketahuan kalau seperti itu, maka yang B1 ini yang nonpolar. Jadi maksud Ainun tadi mengarahkan mungkin seperti itu ya, Ainun. Jadi ingin mendapatkan kepastian Iya, dari kelompok steroid yang mana yang diinginkan. iya. Tapi memang di artikel itu memang dia menyebutkannya dominan dalam hal massa. Ya, jadi memang itu yang dia cari. Oke, kemudian untuk Amanda tadi tanya tentang proses ekstraksinya menggunakan sokletasi. Ya, Anda sudah tahu bagaimana proses sokletasi itu. Jadi dia ada penggunaan pelarut panas ya. Jadi pelarutnya dipanaskan itu akan berbeda dengan pelarut yang ini apa yang dingin, yang tidak dipanaskan. Kalau panaskan dia lebih mudah membuka pori-pori dari sel tanaman sehingga mengekstraknya lebih baik gitu ya. Kemudian di situ ada pergantian pelarut terus, jadi dia tidak stagnan. Jadi pelarut diuapkan lagi, pelarut baru diuapkan lagi untuk mengekstrak terus-menerus. Jadi sokletasi merupakan metode yang cukup bagus. Dan karena steroid ini dia stabil, maka enak menggunakan proses sokletasi. Jadi dia tidak akan rusak oleh panas. Nah, ini tadi ditanyakan mengenai uji kemurnian dengan menggunakan berbagai eluen. Apakah yang lain bisa membantu? Kalau tadi menurut Hafi atau Yulia, tadi penjelasannya gimana secara sederhana? Mengapa kok menggunakan berbagai eluen? Menurut kami, kalau menggunakan, maaf sebelumnya kan ini uji kemurnian. Menggunakan variasi apa namanya? Variasi elemen itu dimaksudkan agar terbentuk satu noda tunggal. Ya, jadi karena tujuannya adalah uji kemurnian. Kalau Anda cuma menggunakan eluen, satu macam eluen aja ya, walaupun eluennya campuran, tapi ya itu pakai komposisi yang itu saja, komposisi A, misalkan heksan, etil asetat 4:1. Oh, ternyata RF-nya 0,7 misalkan, 0,7 satu spot. Apakah Anda yakin di situ satu spot mewakili satu senyawa? Oh, belum. Coba kita ganti lagi, misalkan pakai diklorometan, heksan misalkan. Oh, ternyata pakai diklorometan dan heksan tetap satu spot, walaupun RF-nya berubah, misalkan RF-nya di 0,5. Kemudian ganti lagi, pakai etil asetat, DCM, pakai diklorometan. Oh, ternyata RF-nya turun lagi, 0,3 misalnya, tapi tetap satu spot. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya walaupun Anda gunakan berbagai eluen, fraksi yang Anda totalkan tersebut memang senyawa tunggal. Kalau dia masih senyawa campuran dengan penggunaan eluennya berbeda, mungkin polaritasnya bisa terlihat ini jadi distribusinya dalam KLT nanti akan terlihat terpisah dalam jenis pelarut tertentu, jenis eluen tertentu. Jadi itu fungsinya untuk menggunakan berbagai eluen. Kalau nggak salah, kalau Pak Nyoman memberikan contoh itu cukup 3 macam eluen. Tapi saya lihat di sini tadi banyak sekali, sampai 5 kalau nggak salah ya, 5 macam eluen untuk menunjukkan kemurnian atau menunjukkan senyawa tunggal dalam fraksi tersebut. Semoga paham itu. Kemudian pertanyaan pertama mengenai determinasi tanaman. Ya, jadi perlu ya determinasi tanaman itu karena jangan sampai keliru. Anda meneliti nanti menyebutnya tanaman buas-buas, tapi ternyata setelah dilakukan determinasi
tanamannya itu adalah yang mirip dengan itu. Jadi ini ada satu contohnya, misalkan dari mahasiswa saya, serai wangi, dia menggunakan tanaman serai wangi, 2 mahasiswa ini, dari ladang yang sama. Tapi memang bapaknya sudah cerita ya, bapak petaninya, bahwasanya ada varietas yang berbeda, cuman dia nggak bisa memastikan yang mana. Karena dari segi fisik, penampilan dari kedua tanaman tersebut serupa, mungkin lebar daunnya atau panjang daun yang sedikit berbeda, tapi kalau bukan ahli pertanian sulit sekali kita mengamati. Nah, di situ dari serai wangi ternyata walaupun dalam satu ladang itu terdapat 2 varietas, satunya Mahapengiri, satunya Lena Batu. Nah, ini varietasnya beda, bukan spesiesnya. Spesiesnya sama-sama dari serai wangi. Jadi ini pentingnya Anda melakukan uji determinasi sebelum Anda melakukan pengujian kandungan metabolit sekunder pada bahan alam. Jadi nanti ke depannya kalau Anda bekerja, determinasi itu adalah hal di awal yang perlu Anda ketahui. Beda varietas, ya namanya aja padi, misalkan ada padi varietas A, B, C, D. Nah itu aja sama-sama padi, jadinya beras itu rasanya itu beda-beda. Nah ini begitu juga dengan tanaman lainnya. Jadi seperti serai wangi itu nanti walaupun beda varietas, kandungan metabolit sekundernya bisa berbeda. Ini pentingnya determinasi. Oke, semoga semua paham. Mungkin Ibu mau tanya satu lagi. Coba diperlihatkan di mana tadi? Kalau nggak salah KVC, kalau nggak KKG. Ini nggak ada, berarti yang di KKG. Di KKG. Oh, nggak ada juga. Coba di bahan. Alat bahan. Alat bahan. Alat bahan. Nah, saya tertarik dengan bahan yang ada di bawah itu. Bawah sendiri. Silika gel G60 dan silika gel 60 F254. Apa bedanya keduanya ini? Kapan mereka digunakan? Halo, Hafi? Julia? Pada saat KVC, Bu, sebagai fase Yang mana? Yang mana, Mbak? Pada saat Kan ada silika gel G60, silika gel 60 F254 Anda tuliskan. ya, Nah, yang mana Anda mau? silika gel G60 F254 digunakan pada saat kromatografi vakum cair. Sebelum di kromatografi vakum cair, Bu. Namun di sini tidak dituliskan penggunaan silika gel untuk yang G60. Sepertinya ya. Tidak ada keterangan. Silika gel 60 F254 digunakan untuk KVC.
Nah, ini ya perlu KLT cuman Mm-mm. sebelum KVC. pada KLT. Oke, sip. Jadi silika gel bedanya ini ya, tulisan silika gel G60 dan silika gel 60 F254. Ya, ini sama-sama ukurannya 60 ya. 60 maksudnya adalah 60 angstrom. Jadi ukuran dari pori dari gel silika yang digunakan. G di situ maksudnya adalah gypsum. Jadi bindernya, pengikatnya. Nah, di sini bedanya satunya pakai F254, satunya enggak. Apa itu? Itu beda sekali. F254 ini menunjukkan dia itu digunakan untuk KLT. F-nya itu adalah fluorescence. Jadi dia berpendar pada panjang gelombang 254. Sedangkan yang cuman G60, silika gel G60 itu yang berupa apa ini sebutnya ya? Powder apa serbuk itu ya. Jadi dia padatan yang digunakan dalam kromatografi kolom. Jadi kan beda. Mereka berdua sama-sama silika gel, tapi yang satu sudah dalam bentuk lembaran atau lempengan yang digunakan untuk KLT. Jadi dia sudah dipadatkan dalam bentuk lembaran. Nah, di situ dia juga berpendar, bisa berpendar. Jadi sudah dimuati dengan zat fluorescence yang bisa berpendar pada lambda 254 nanometer. Sedangkan silika gel yang kita gunakan untuk kromatografi kolom, yaitu fungsinya hanya ini ya, kromatografi inklusi, jadi penjerap berdasarkan ukuran pori aja. Mana yang lebih kecil, dia akan lebih mudah lolos gitu ya. Yang besar tahan lebih lama karena ada ukuran pori terkait dengan eluen, selain terkait dengan eluen. Interaksi eluen dan juga ini fase geraknya itu. Jadi ini bedanya. Ya. Jadi mau digunakan untuk apa aja? Bedanya yaitu satunya memang untuk kromatografi kolom, prinsip dari kromatografi inklusi, yang satunya adalah untuk penggunaan KLT. Paham sampai sini? Iya, Bu, paham. Oke. Iya, Bu. Baik, Ibu rasa itu cukup. Terima kasih Hafi dan Yulia atas presentasinya. Semoga itu tadi dapat bermanfaat ya semuanya. Ibu juga coba beri feedback yang sesuai pengetahuan Ibu. Jadi semoga informasi itu dapat menambah khazanah keilmuan Anda terkait dengan kimia bahan alam. Jadi karena kita sudah tahu bahwa ini pertemuan terakhir, mungkin Ibu perlu cukupkan juga diakhiri di sini untuk UAS, karena terakhir ini kita banyak presentasinya ya, dan masih ada kemarin ada ini ya, sempat ada materi alkaloid dan juga steroid dan terpenoid. Jadi saya rasa sama aja Anda belajar dari depan. Nanti karena setiap presentasi selalu mencakup semua jenis metabolit sekunder dalam ini bahan alam. Baik, itu saja dari Ibu. Ibu akhiri, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Selamat belajar. Dan bentar lagi udah liburan gitu ya. Ibu akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.